Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sudah siap untuk belajar hari ini? Tetap semangat ya, kita masih dalam BDR, belajar dari rumah tapi harus tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Baik anak-anak, kita siap hari ini belajar pembelajaran kimia bab pertama, yaitu materi dan perubahan materi. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Setelah pembelajaran hari ini, kompetensi yang harus kalian kuasai adalah menjelaskan pengertian materi, menjelaskan penggolongan materi, menjelaskan perubahan materi. Yang pertama, pengertian materi. Kalian sering mendengar kata materi ya. Nah, namun dalam kimia ini materi yang dimaksud adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Jadi apapun itu benda yang memiliki massa dan menempati ruang, maka kita sebut materi. Kalian tahu apa massa ya? Massa itu adalah berat. Kita biasa sebut berat, satuannya kilogram. Nah, contoh dari materi ada kayu, besi, air, udara. Kalau kita golongkan berarti materi itu wujudnya ada 3. Ada yang benda padat, benda cair, dan gas. Mengapa udara kita golongkan ke dalam materi? Karena udara atau wujudnya gas pun dia memiliki massa, ya, memiliki massa dan menempati ruang. Yang kedua, penggolongan materi. Materi digolongkan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terbagi 2, ada unsur dan senyawa. Campuran terbagi 2, yaitu campuran homogen, tersebut larutan, dan campuran heterogen. Unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh unsur ada besi, hidrogen, oksigen, karbon. Nah, apa maksudnya tidak dapat diuraikan lagi? Contohnya unsur besi. Besi itu bila kalian buat menjadi bagian yang paling halus, potong-potong sampai berapa kecil, maka unsur atau bagian yang terkecil itu adalah besi. Tetap besi. Ya, tidak mungkin bagian terkecilnya disusun dari emas atau dari arang, tidak ya, Nah ya. Yang disebut dengan unsur. Yang kedua, senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari 2 unsur atau lebih. Jadi jika 2 unsur atau lebih itu bergabung, nah itu maka akan membentuk senyawa. Contohnya air. Air itu rumus kimianya H2O. Maka pada air itu tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Bisa dipahami ya? Berikutnya campuran adalah materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Jadi kalau ada senyawa atau senyawa unsur bergabung, maka itu akan membentuk campuran. Menurut jenisnya, campuran dibagi 2, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh pada larutan gula. Bila kalian membuat larutan gula, awalnya si air itu bening, lalu kalian masukkan 1 sendok gula. Nah, wujud airnya tetap bening, tetap zat cair, namun ketika diminum berubah rasanya menjadi manis. Itu yang disebut dengan campuran homogen. Yang berikutnya campuran heterogen adalah campuran yang dapat dibedakan zat-zat penyusunnya. Contohnya campuran pasir dengan air. Bila kalian mencampurkan pasir dengan air, kalian masih bisa membedakan mana air, mana pasir. Atau kalian membuat campuran minyak dengan air, bisa dibedakan mana minyaknya, mana airnya. Itu ya. Itu bedanya campuran homogen dan campuran heterogen. Kita lanjut ya, Nak ya. Yang ketiga, perubahan materi. Nah, materi-materi tadi yang sudah kalian pelajari itu ternyata dapat mengalami perubahan. Terbagi 2 menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi atau zat baru. Artinya hanya berubah fisik atau wujud zat
saja yang berubah. Contohnya ketika air, kalian membuat es batu, air berubah menjadi es. Nah, nanti hasilnya apa? Wujudnya berbeda, dari cair menjadi padat, tetapi komponennya masih sama, dia adalah air. Nah, tidak berubah misalkan ketika air dibekukan jadi es krim atau jadi es Milo, tidak ya Naya, tetap kandungannya adalah H2O. Atau beras menjadi tepung. Nah, sama kandungannya, wujudnya saja yang berubah menjadi lebih halus, tapi kandungannya sama, tetap dia karbohidrat atau glukosa. Nah, ini contoh lain dari perubahan fisika. Tadi ya, ada es batu yang mencair atau air yang menjadi es batu, kayu diolah menjadi kursi. Jelas ya Naya, bisa dipahami ya, kayu diolah menjadi kursi. Tadinya sepotong kayu berubah menjadi kursi. Nah, kita tahu dia komponennya tetap kayu. Atau gula dilarutkan menjadi air gula, tetap gula, walaupun kok tetap gula, iya rasanya kan tetap manis ya, walaupun dia berubah wujud menjadi zat cair. Atau benang yang dirajut menjadi kain, dia tetap wujudnya komponennya tetap benang walaupun sudah berubah menjadi kain. Nah, Ibu harap bisa mengerti ya. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda atau baru dari zat semula. Kita sebut juga dengan reaksi kimia. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ini, kertas yang dibakar menjadi abu. Bila kalian punya kertas dibakar berubah menjadi abu. Setelah jadi abu, bisakah kembali menjadi kertas? Tidak. Apakah kandungan abu berbeda dengan kertas? Iya. Kertas selulosa, abu itu arang, karbon ya. Atau besi yang berkarat. Tadinya sepotong besi kokoh nih, teralis besi, kemudian berkarat. Nah, karatnya itu kan tidak bisa kembali lagi menjadi besi. Nah, itu yang disebut dengan perubahan kimia. Kedelai yang diolah menjadi tempe itu melalui proses fermentasi. Ya. Makanya kalau buat tempe itu suka panas ya, itu karena ada proses fermentasi. Sudah berubah kandungannya dari kacang kedelai menjadi tempe. Atau proses pembusukan pada buah apel melibatkan mikroorganisme. Nah, itu pun sama, ketika apelnya sudah membusuk, kandungannya akan berbeda dengan apel yang tadi yang masih bagus. Tuh. Nah, ciri-ciri terjadinya reaksi kimia, yang pertama terbentuknya gelembung gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu atau temperatur. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa menerima dengan baik pembelajaran kita kali ini, bisa dimengerti, dan bisa menyimpulkan apa-apa saja tentang materi, penggolongan materi, dan perubahan materi. Tetap semangat ya belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.